Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi diri kita. Oke, berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bapak cek kehadiran terlebih dahulu ya. Seperti Mariana, Daniel, Fadil, Fitria, Mia, Kabila, Linda, Audrey, Asana, Amalia, Sadia, Andes, Maro, Mutiara, Tasya, hadir semua ya berarti ya? Iya. Sejak saya masuk ke kelas ini saya apresiasi karena kalian sudah hadir terus. Itu menunjukkan kalian disiplin dan rajin, berarti serius dalam menuntut ilmu. Baiklah, pada pertemuan minggu kemarin kan kita telah membahas mengenai pelaku ekonomi ya. Nah, yang dimana secara garis besar pelaku ekonomi itu terdiri dari konsumen, produsen, dan distributor. Di mana kemarin sudah kita pelajari konsumen itu merupakan pelaku ekonomi yang membeli barang dari produsen, sedangkan produsen yaitu pelaku ekonomi yang memproduksi barang dijual. Sedangkan distributor itu sebuah perantara menyalurkan barang dari produsen menuju ke konsumen. Nah, untuk materi pada pagi hari ini itu kita akan membahas berkaitan dengan mata pelajaran atau mata materi pada minggu kemarin. Nah, untuk materi pada pagi hari ini itu mengenai permintaan dan juga penawaran. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami mengenai pengertian permintaan dan penawaran. Kemudian peserta didik dapat memahami mengenai hukum permintaan dan penawaran. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memahami mengenai jenis-jenis permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin bertanya. Di sini pada sudah pernah ke pasar belum? Ikut sendiri? Ya, sudah pernah. Kira-kira kalian kalau di pasar itu ngapain? Sebenarnya sedekat itu konsep permintaan dan penawaran itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita ke pasar, itu kita sudah menerapkan konsep permintaan dan di mana di dalamnya juga terdapat sebuah konsep penawaran itu sendiri. Nah, untuk itu sebenarnya kunci dari permintaan itu dijalankan pelakunya adalah konsumen, yang di mana materi sebelumnya sudah kita pelajari dengan pelaku ekonomi. Sedangkan untuk penawaran itu kunci utamanya itu dilakukan oleh produsen, yang dimana permintaan artinya kita itu meminta terhadap suatu barang. Seperti kita ke pasar, kita ingin meminta, tapi memintanya dengan cara membeli. Kalau penawaran itu berasal dari produsen yang menawarkan atau menjual barangnya kepada para konsumen. Nah, coba kita lihat video berikut ini.
Tadi videonya ya, kalian kan sudah melihat itu gambaran di pikiran kalian. Itu kan video mengenai ada orang yang menjual suatu barang dan juga membeli ya. Iya. Nah, jadi konsep permintaan sebenarnya itu sudah curahkan dalam proses jual beli yang ada di pasar, yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi intinya dalam sebuah permintaan itu kita melakukan sebuah transaksi ingin membeli suatu barang yang berasal dari produsen, sedangkan produsen itu adalah pihak yang menjual barang tersebut. Jadi penawaran itu ialah ketika produsen menawarkan suatu barang itu baik di pasar maupun kepada para konsumen. Nah, setelah dari video tadi, coba ada tidak yang dari kalian bisa menggambarkan mengenai apa itu permintaan dan penawaran yang ada di lingkup kehidupan sehari-hari kalian? Sebelum kita masuki ke slide PPT, sesuai pemahaman kalian setelah mendengarkan yang saya sampaikan dan juga lihat video pengalaman tadi. Apakah ada yang tahu? Itu sesuai pemahaman kalian aja ya, karena kita belum memasuki ke materi ini. Tadi hanya persepsi supaya Bapak Ibu tahu terkait bagaimana daya kalian menangkap dalam persepsi yang Bapak berikan terkait video dan juga coba Bapak jelaskan. Tapi kalau salah nggak apa-apa Pak. Menurut saya kalau udah industri itu contohnya kayak kita belanja di warung, terus kita kayak nanya itu ke siapa, ke tujuannya. Sedangkan kalau dengan penawaran itu dari produsennya nawarin ke kita, misalnya tuh kayak ada orang yang jalan kasih brosur gitu, udah kayak nawarin produk-produk gitu buat kita beli. Nah itu seperti itu. Itu pertanyaannya ya. Apa yang kita arti tadi juga benar, permintaannya suatu seperti kita membeli kegiatan membeli suatu barang, intinya kalau penawaran itu kegiatan yang kita menawarkan sebagai produsen menawarkan produk yang kita produksi. Nah, baiklah, sekarang coba kita perhatikan mengenai PPT yang telah ada di depan kalian. Nah, ini yang sini pengertian permintaan dan penawaran. Di PPT ini dijelaskan, menurut Arsa dalam buku Teori Ekonomi Mikro 2019, permintaan itu adalah jumlah barang dan jasa yang dibeli dalam berbagai situasi serta tingkat harga. Permintaan ini juga bisa diartikan sebagai sejumlah barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen disertai kesediaan dan kemampuannya untuk membeli pada tingkat harga, waktu serta tempat. Nah, jadi intinya permintaan itu ialah sebagai kata kuncinya itu dilakukan oleh konsumen, yang dimana konsumen itu menginginkan atau meminta dengan cara membeli suatu barang dan jasa yang tersedia di pasar ataupun di produsen itu dalam tingkat harga dan kondisi dan waktu tertentu. Jadi kita dalam melakukan sebuah proses permintaan, kita ingin membeli suatu barang, itu kita juga bergantung pada harga, kondisi dan waktu tertentu. Jadi permintaan itu juga dipengaruhi oleh hal tersebut yang nantinya akan kita bahas. Kemudian ada penawaran. Nah, di sini pengertian penawaran itu dijelaskan dalam buku Ekonomi Mikro 2019 karya di Sharon dan kawan-kawan. Penawaran ini merupakan banyaknya barang yang ditawarkan dan dijual pada kondisi pasar, periode dan tingkat harga tertentu. Nah, jadi penawaran ini
yang perlu kita ingat itu dilakukan oleh produsen. Jika produsen yang melakukan, berarti kegiatannya intinya adalah menawari, ialah melakukan menjual atau menawarkan produk yang diproduksi pada harga, kondisi dan waktu tertentu. Permintaan dan penawaran ini juga dipengaruhi oleh hal tersebut yang nantinya kita akan bahas. Kemudian kita akan bahas mengenai hukum permintaan dan penawaran. Nah, kita lihat di sini bunyi hukum permintaan. Jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika harga barang atau jasa meningkat, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan turun. Di dalam hukum permintaan, itu antara harga dan jumlah permintaan itu berbanding terbalik. Jadi jika harga itu naik, maka permintaannya akan turun. Dan jika harganya turun, maka permintaannya akan naik. Mengapa bisa demikian dikatakan hukum permintaan? Dikarenakan dalam hukum permintaan ini, itu pelakunya adalah konsumen. Jadi mereka menerapkan sebuah perilaku ekonomi dalam konsep permintaan tersebut. Yang dimana kalau pelaku ekonomi kan perilakunya yang mau yang barang murah tapi berkualitas. Makanya di hukum permintaan jika barang tersebut harganya naik, maka permintaannya akan turun. Jika harganya turun, maka permintaannya akan naik. Nah, ini berbanding terbalik dengan hukum penawaran. Di hukum penawaran ini konsepnya antara harga dengan penawaran itu sejalan. Nah, bunyinya jika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah penawaran akan meningkat pula. Dan akan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah penawarannya akan turun. Mengapa di hukum penawaran itu berbunyi seperti ini? Dikarenakan di hukum penawaran itu pelakunya adalah produsen. Yang dimana kita tahu kalau kita menjadi seorang produsen, ya tentunya kita ingin mencari untung yang sebanyak-banyaknya. Makanya mereka dalam menawarkan suatu barang itu melihat harga. Jika harganya naik, ya dia pasti otomatis akan menawarkan barang secara lebih banyak karena mereka akan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Jika harganya turun, maka mereka yang akan menahan, tidak akan memperbanyak penawaran mereka ke pasar. Baiklah, lanjut materi berikutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, baiklah di sini kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam permintaan, tadi kan sudah dijelaskan dalam hukum permintaan, jika harga suatu barang naik, maka permintaannya akan turun. Ya, jadi harga barang itu sendiri akan mempengaruhi. Jika harga barang itu mahal, ya tentunya orang konsumen yang melakukan permintaan terhadap barang itu akan berkurang. Jika harga barang itu murah, tentunya para konsumen ini pasti akan banyak yang meminta barang tersebut. Kan hal ini sesuai dengan sikap perilaku kita sebagai makhluk ekonomi. Kemudian ada harga barang pengganti. Harga barang pengganti atau substitusi ini juga mempengaruhi sebuah permintaan. Mengapa dengan demikian? Misalkan kita pada saat itu harga beras lagi naik. Misalnya harga beras kilonya 20.000. Dengan catatan memang dalam harga sekilo 20.000 itu kita tidak mampu membeli. Namun di pasar ternyata ada barang pengganti karbohidrat dari beras itu seperti ubi. Misal dengan harga yang lebih relatif lebih murah, kilonya 9.000. Ubi Pak. Ya, simpel gitu. Nah, otomatis memang kalau kita sudah tidak memiliki daya kemampuan untuk membeli beras tersebut, ya kita akan beralih ke yang lebih murah tapi fungsinya sama, yaitu ubi. Itu memenuhi karbohidrat kita. Nah, terus yang ketiga ada biaya produksi. Biaya produksi ini juga sangat mempengaruhi permintaan. Yang dimana jika biaya produksi suatu barang itu tinggi, relatif tinggi, otomatis ini akan mempengaruhi harga jual dari barang tersebut. Nah, jika harga jual dari barang atau produk tersebut tinggi, maka jarang orang yang beli. Sebab karena tidak memiliki kemampuan daya beli ya. Karena kan di masyarakat sekitar itu sangat beragam, tidak semuanya
orang kalangan atas gitu. Nah kemudian ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini juga mempengaruhi permintaan. Ini kaitannya sama dengan cara mereka memproduksi. Otomatis jika suatu produk yang diproduksi belum menggunakan teknologi, masih manual. Contohnya itu di kampung saya ada seperti tenun yang pembuatannya masih manual sama manusia. Itu kan membutuhkan berbulan-bulan untuk menciptakan suatu produk saja. Otomatis harganya lebih mahal. Itu lain halnya dengan tenun yang hasil buatan pabrik. Secara kualitas biasanya yang tenun dibuat oleh manusia itu lebih rapi, tapi membutuhkan waktu yang lama. Dan otomatis yang membutuhkan waktu lama itu lebih mahal. Lain halnya dengan tempat yang sudah menggunakan teknologi yang maju seperti mesin, itu biasanya relatif harganya lebih gede. Nah, biasanya orang-orang pasti akan sering membeli buatan dari mesin yang harganya juga murah, dan mereka mungkin jarang ya kalau yang membeli tenun yang asli yang buatan manusia yang harganya mungkin jutaan. Kemudian ada pajak. Pajak ini juga mempengaruhi permintaan. Jadi kenapa? Dikarenakan jika suatu barang terkena pajak, itu akan mempengaruhi harga dari barang tersebut. Jika suatu barang terkena pajak yang tinggi, ya otomatis sesuai dengan permintaannya, harganya kan akan tinggi, maka permintaannya akan turun. Kalau suatu pajaknya rendah, ya mungkin orang masih bisa membeli barang tersebut. Contohnya itu seperti kendaraan-kendaraan mewah itu kan pajak mobil itu berapa itu setahun bisa sampai puluhan juta. Kayak mobil Mercy, ya kan kalau kita lihat di sekitar kita jarang yang punya mobil seperti itu. Jadi karena kan pajak tadi mempengaruhi permintaan. Mungkin rata-rata di sekitar kita yang mobil masih seperti Avanza, Ufa. Kemudian ada perkiraan harga di masa depan. Nah, perkiraan harga di masa depan ini juga sangat mempengaruhi permintaan. Gimana sih perkiraan harga di masa depan itu bisa berpengaruh? Ya kita ini sering terjadi pas saat mau hari raya, ya. Hari raya Idul Fitri itu biasanya harga bahan pokok seminggu mau lebaran itu akan naik. Nah, maka dari itu biasanya para emak-emak yang ada di pasar nih, mereka pasti akan membeli atau menyetok sebelum hamil seminggu lebaran seperti cabai, bawang merah dan lain sebagainya. Nah, jadi permintaan pada sebelum hamil seminggu pasti itu akan naik daripada yang sudah mendekati hari raya. Karena pas mendekati hari raya mereka udah nggak belanja lagi, karena udah melakukan permintaan sebelum tersebut. Ya. Kemudian ada jumlah pedagang atau penjual. Jumlah pedagang dan penjual ini juga sangat mempengaruhi permintaan. Kenapa? Misalkan nih di pasar yang pedagangnya banyak dengan jumlah jualan yang relatif beragam, di situ mungkin akan membuat para konsumen ini lebih tertarik belanja daripada pasar yang hanya menjual satu jenis barang saja. Oke, itu tadi faktor yang paling permintaan. Sebelum lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah saya jelaskan? Tidak ada. Sudah paham semua ya materi ini? Sejauh ini apa nanti? Sejauh ini dari tanya, semoga nanti pas ujian bisa menjawab. Amin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, dapat kalian lihat di PPT ini, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu sebenarnya hampir sama dengan faktor yang mempengaruhi permintaan. Namun konsepnya itu pasti berbeda. Nah, yang pertama itu ada biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jadi
eh, jadi apa tadi? Lanjut Pak. Baiklah, jadi biaya produksi itu juga sangat mempengaruhi hal dalam hal penawaran, sama halnya dengan permintaan. Jadi jika biaya produksi suatu produk itu relatif tinggi, memakan biaya yang cukup mahal, otomatis ini tergantung juga situasi perusahaan tersebut. Otomatis biasanya perusahaan itu akan mengurangi jumlah penawaran atau jumlah produksi suatu produk, karena biaya dalam produksi suatu produk tersebut membutuhkan biaya yang besar. Namun ini akan berbeda jika biaya produksi dalam memproduksi suatu barang itu relatif rendah. Biasanya mereka dapat mampu untuk memproduksi jumlah barang tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ini juga tergantung dari situasi modal dalam perusahaan tersebut. Kemudian teknologi juga sangat mempengaruhi. Tadi kalau kita masih menggunakan teknologi manual, manusia untuk produksi barang itu tidak se-efektif dengan mesin, karena tenaga mesin dan manusia itu tentu berbeda. Jika menggunakan mesin itu kita bisa memproduksi suatu barang dalam jumlah yang banyak dan melakukan penawaran dalam jumlah yang lebih banyak. Tapi lain dengan teknologi manusia yang memiliki batas kemampuan, tidak bisa diproses terus-menerus, sehingga mungkin untuk jumlah kapasitas dalam produksinya mungkin akan lebih banyak menggunakan kemajuan teknologi. Betul? Kemudian ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan ini juga sangat mempengaruhi dalam hal penawaran. Kita tahu sendiri, misalkan ada perusahaan yang menawarkan barangnya ke seluruh penjuru pulau di Indonesia. Itu dapat kita lihat seperti perusahaan rokok, garam. Kalau kita lihat dari Sabang, oke. Itu ada juga ada kan? Nah, itu lain halnya dengan tujuan perusahaan yang hanya ingin mengembangkan usahanya di lingkup kabupaten atau provinsi saja. Contohnya, air di daerah saya itu ada air aqua. Air aqua itu hanya berlaku di daerah saya saja, nggak dikeluarkan di daerah lain. Aguen, nama produknya Aguen. Aguen itu sejenis air mineral, cuman maaf bapak salah aqua ya seluruh Indonesia. Nah, Aguen itu hanya diproduksi di sekitar daerah bapak saja, diproduksi. Nah, jadi tujuan perusahaan otomatis yang memiliki target ke seluruh Indonesia itu tentunya akan melakukan penawaran dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan tujuan perusahaan yang hanya ingin mengembangkan usahanya di lingkup kabupaten maupun provinsi mereka sendiri. Kemudian ada ketersediaan serta harga barang pengganti dan barang pelengkap. Nah, barang pengganti ini juga sangat mempengaruhi dalam penawaran. Contohnya dapat kita lihat, misalkan ada sebuah barang pengganti, misalkan beras tadi ya dengan ubi. Jika produsen melakukan analisis di sebuah pasar, mereka melihat ternyata lebih banyak yang mengkonsumsi ubi karena beras tadi harganya melonjak. Ya otomatis mereka mengurangi menawarkan masukan beras, karena kalau mereka tetap ingin menawarkan pemasukan beras dengan penawaran yang tinggi, jadi mereka tidak laku. Jadi kan di beras itu hanya di distributor. Nah, barang pelengkap ini juga sangat mempengaruhi jumlah penawaran. Contohnya, misalkan sekarang lagi kan banyak yang menggunakan sepatu-sepatu lokal ataupun sepatu-sepatu yang bermerek lah. Otomatis kan banyak yang menggunakan sepatu. Nah, terus ini misalkan ada produsen kaos kaki ya. Kan pelengkap kaos kaki itu pelengkap, kemudian pelengkapnya kita tidak menggunakan sepatu. Ya mereka termasuk juga kita sekarang lagi banyak dengan sepatu
model-model gitu ya, mereka yang produsen saat ini otomatis akan menambahkan jumlah penawaran mereka di pasar-pasar. Kemudian ada prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Nah, jadi prediksi atau perkiraan harga di masa depan ini juga mempengaruhi penawaran juga ya, selain mempengaruhi permintaan. Contohnya, suatu produsen ini juga memprediksi bahwa harga, misalkan harga minyak akan naik di depannya. Biasanya mereka akan memperbanyak jumlah penawarannya. Namun jika harga kira-kira minyak turun di masa akan datang, ya mereka pasti akan mengurangi jumlah penawarannya, karena mereka dalam melakukan suatu barang itu juga mempertimbangkan biaya produksinya dan harga, memperkirakan harga di masa depan itu seperti apa. Kemudian ada jenis-jenis permintaan. Nah, permintaan itu dapat dibedakan beberapa jenis. Yang pertama itu adalah berdasarkan daya beli dan jumlah subjek pendukung. Kemudian yang berdasarkan daya beli itu ada 3 ya, permintaan absolut. Yang pertama, permintaan absolut itu adalah suatu di mana kita meminta terhadap suatu barang atau ingin membeli, namun tidak disertai dengan daya beli. Kita tidak mampu membeli barang tersebut. Sebenarnya dari segi pendapatan kita nggak bisa beli barang tersebut. Jadi barang kata itu hanya seperti angan-angan kita terhadap ingin membeli tersebut, tapi tidak disertai dengan daya beli. Misalkan kalian kan pernah tuh pasti berangan-angan ingin membeli misalkan HP iPhone 14, tapi belum disertai dengan daya beli kemampuan kita. Jadi itu kan hanya seperti angan-angan. Jangan diajak ke pelet kan? Itu apalagi pinjol. Nanti kalian masukin nomor bapak ya ini. Boleh. Jangan, tidak boleh. Kemudian ada permintaan potensial. Permintaan potensial ini adalah suatu di mana kita ingin menginginkan suatu barang, tapi itu disertai dengan daya beli. Jadi kita mampu membeli barang tersebut. Jadi kita nih ingin membeli sesuatu, tapi dari kita tuh mampu mempunyai uangnya, ada uangnya. Nah itu disebut permintaan potensial. Kalau kalian ini kebanyakan permintaannya udah potensial atau absolut? Masih pengen beli tapi nggak mampu. Ya makanya itu belajar terus biar jadi orang sukses, biar banyak duit, biar bisa beli apa aja yang dimau ya. Kemudian ada permintaan efektif. Nah, permintaan efektif ini ialah kita menginginkan suatu barang, yang membeli suatu barang itu tapi berdasarkan daya kemampuan kita. Jadi kita misalnya ibarat itu tidak terlalu berlebihan ya. Jadi misalkan kita membeli barang itu sesuai dengan pendapatan yang kita punya. Misalkan kita dengan pendapatan sebulan 2 juta ingin membeli handphone, nah mungkin kan kalau penghasilan 2 juta ingin membeli handphone yang seperti iPhone, tentu kita yang membeli yang sesuai daya beli kita seperti Android yang harganya mungkin masih di bawah 2 juta gitu. Kemudian ada permintaan berdasarkan subjek pendukung, ada permintaan individu dan juga permintaan pasar. Permintaan individu itu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang saja. Misalkan kita dalam kehidupan sehari kita ingin belanja ke Batu Madura, nah itu kita membeli ya, itu hanya untuk kita, permintaan individu. Sedangkan kalau permintaan pasar itu permintaan kolektif di semua penjual di pasar terhadap produsen tersebut. Kemudian ada jenis-jenis penawaran. Nah, yang pertama itu adalah penawaran penjual, yaitu sebuah penawaran yang dilakukan oleh penjual terhadap konsumen itu. Sedangkan kalau yang kedua itu adalah penawaran pasar. Penawaran pasar itu adalah seluruh jumlah penawaran yang dilakukan oleh orang-orang yang berjualan di pasar.
Ya, contohnya kita pergi ke pasar ikan, ya mereka kan berlomba-lomba menawarkan ikannya dengan segala promosi yang dilakukan. Gitu ya. Baiklah, itu tadi materi mengenai pernikahan dan perawatan. Sebelum kita memasuki diskusi, ada yang ingin ditanyakan tidak tentang materi yang telah Bapak jelaskan? Ya, jadi atau apa ada bingungnya Tadi kalau minat potensial kurang biasa potensial ya? bisa tanya Permintaan potensial itu kan tadi saya jelaskan itu merupakan sebuah permintaan atau keinginan kita yang disertai dengan daya beli. Jadi kita mampu untuk membeli produk tersebut. Misalkan kita menginginkan HP iPhone tadi ya, nah kita itu mampu beli tersebut dengan pendapatan yang kita punya. Berarti hampir sama dong Pak Sana. Nah, kalau yang efektif itu bedanya dia menggunakan skala prioritas ya. Karena kan kalau di permintaan potensial kita bisa mengandalkan walaupun kita nggak punya uang bisa yang dibilang Shopee Paylater tadi. Nah, tapi kalau di permintaan efektif dia itu realistis dengan pendapatan kita. Misalkan kita hanya punya pendapatan 2 juta, ya kita membeli yang di bawah harga tersebut. Kalau itu permintaan potensial, ya kita punya uang 2 juta, misalkan kita ada orang wanita yang punya uang lagi kita, jadi dia tidak menentukan di skala prioritasnya. Kalau permintaan efektif itu dia realistis dan menyesuaikan dengan pendapatan kita sendiri. Oke, Daniel bisa dipahami Daniel? Paham? Jelas? Ada lagi nggak yang lain? Dia ada lagi nggak yang nanya? Apa? Maru, ada yang ditanyakan? Saya lihat Maru dari tadi fokus di belakang. Jadi kita nggak tahu fokusnya ke materi atau mana ya? Samping kiri. Apa? Fokus ke siapa? Lihat di zaman pacar-pacaran dulu. Iya, sudah ada lagi lah. Apa? Kalau udah cukup umur, udah segala cukup jalannya nggak apa-apa. tapi nama udah cukup ya Saya udah punya istri. Dia anak masih satu. nambah pas Satu loh. Tidak. Itu tadi adalah intermezzo ya. Kita kalau dalam belajar itu jangan selalu serius. Ada kalanya kita intermezzo dengan agar tidak terlalu tegang dalam belajar. Kemudian ini gak ada yang tanya lagi, cuma Daniel aja. Berarti paham semua ya. Baiklah, sekarang ini ada berapa orang? 14. Ini tolong kursinya dibagi menjadi 2 pasangan. Saya menghadap ke pasangan masing-masing. Kelompoknya cukup 2 orang saja, berpasangan. Nanti Bapak akan memberikan topik diskusinya. Kalian siapin aja kertas lembar menjawab diskusi ini. Ya, Daniel. Iya Pak. Ini lama. Sabar Pak. Udah jadi lama banget tadi.
Bila dengan dia ya. Ini topik diskusi kita. Absennya udah semua tanda tangan nih? Daniel sama siapa? Kelompoknya? Oh, sama Ya, ini diskusinya di lawan ini yang di buku Jaya sama Amalia ya. Sides sama kenapa sama ya hibur ya Sides. Siapa yang belum dapat topik diskusinya? Oh, itu ya. Ya, dengan Jawa. Kemudian beda dengan kode. Rasya misalnya. Kira-kira membutuhkan waktu berapa menit untuk menjawab diskusi? Ini bukan permintaan, tamunya cuma melunjak ya. Pak, ini kita cari jawabannya aja. Iya, kan kalian masing-masing di depan. Cari dulu. Nanti kita kan ini menggunakan budaya tim KSR. Ntar setelah kalian jawab diskusi ini, kalian bertetap pasangan untuk saling memberikan argumen terkait topik diskusi. Sekarang kalian cari terlebih dahulu jawabannya. Bapak kasih waktu berapa ya? 15 Pak. Tidak apa-apa. 5 menit. Ih, cepet banget, Pak. Itu kan pertanyaan. Kita harus cari jawabannya dulu. Itu yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Saat kita berubah dari pasar memanfaat bahasa dari paling datang apa yang katakan Kiriman saya ya Pak. Iya itu pertanyaannya itu. Kalau nggak ada kiriman, berarti nggak bisa jawab. Ya berarti sedih gitu. Iya dikasih kertas kembali aja jawabannya. Sides, Iya, mikir. udah ketemu jawabannya Sides? proses. Proses apa ini proses? Jadi kompleks. Berapa?
Baik, ini sudah pada selesai belum? Sudah Pak. Ya udah, masih di beberapa bulan. Ada yang tidak paham, ada yang tidak paham terkait topik diskusi, boleh tanya ke Bapak. Pak, berarti kita ini presentasi ke depan atau kita berada? Nanti kan ini setelah menjawab, kamu bertukar pasangan, kamu diskusi gimana ini jawabannya. Jadi ntar kalau udah selesai pertukaran itu, kalian kembali lagi ke lokus ulang, baru kalian presentasi. Ya, biar kalian itu bisa bertukar pendapat terkait pendapat, agar tahu ini jawabannya apa sih, kurangnya, ini jawabannya gimana sih, ada kurangnya atau tidak. Iya Pak. Tidak? Belum? Sama Tasya apa? Ada ini kalau memang udah habis itu udah sudah sekarang udah udah belum? Udah semua? Udah Pak. Udah, kalau sekarang sudah selesai menjawab, kalian ingat kan pasangan ini masing-masing? Nah sekarang ini kalian coba bertukar pasangan, kemudian kalian diskusi jawabannya ini gimana gitu, kayak bertukar pendapat gitu. Bertukarnya gimana Pak? Kemudian bagi orangnya jadi ras. Yang penting lain kelompok ya, jangan yang sama kelompok. Kita kembali lagi setelah itu ke kelompok semula. Berarti kan kita ada jelaskan yang udah kita jawab di depan. Iya, depan. Udah, panas. Ini nggak usah lama-lama. Sama aja. Ini loh baru. Jadi, kan soalnya itu sudah menggambar. Nah, berbeda dari pasar. Kenapa? Bebas. Berapa menit ya? Berapa menit, Pak? Kalian maunya berapa menit? Berapa menit aja cukup? Berapa menit aja ya? Ya, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Ya. Silakan ini. Kalau udah selesai berdiskusi dengan lawan kelompoknya, ya kalian kembali lagi ke pasangan semula. Mana pasangan gue nih? Ada pasangan sendirian. Maju ya, Pak. Ya, sekarang dua. Sekarang udah kembali ke pasangan semula. Ya udah, kalau sudah kembali ke pasangan semula,
semula. Silakan maju, kita mau ke kelompok 1 apa Acap? Satu aja. Satu maju. Enggak, kelompok 1 siapa? Fadila. Fadila dan kami ya. Silakan maju, silakan pendapatnya. Fadil, pertanyaan ini tadi Bapak kasih jawab. Silakan maju aja ke depan biar iya berdua. Ayo Fadila. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari jawaban diskusi kami. Kami kebagian mendapatkan pertanyaan terkait bagaimana perubahan harga bahan bakar minyak dapat mempengaruhi permintaan barang dan jasa lainnya. Jadi menurut dari diskusi kelompok kami bahwa perubahan harga BBM ini akan mempengaruhi transportasi dan produksi. Ketika harga BBM naik, biaya transportasi ini akan meningkat dan dari biaya transportasi ini yang meningkat ini juga akan mempengaruhi si harga pengiriman barang itu kan semakin naik ya. Nah, otomatis dari harga pengirimannya naik itu akan mempengaruhi dari si barang yang dikirim itu. Nah, dari barang yang dikirim itu kan akan semakin tinggi harganya. Dari harga yang tinggi itu akan mempengaruhi si konsumen ini untuk lebih berpikir ya untuk mengkonsumsinya itu gitu. Jadi dia mungkin si konsumen itu akan membeli lebih sedikit dari biasanya. Nah, dari kejadian BBM naik ini itu juga akan mempengaruhi permintaan itu semakin menurun, jadi akan mempengaruhi arus permintaan juga. Baiklah, beri tangan dari kelompok yang duduk di sini ada yang ingin menyanggah? Izin menyanggah. Ya, tidak. Menurut penilaian kelompok ini, meskipun kenaikan harga BBM dapat meningkatkan biaya transportasi dan produksi, dampaknya tidak selalu sejalan dengan penurunan permintaan barang dan jasa. Beberapa industri mungkin dapat menyerap biaya tambahan tersebut tanpa menaikkan harga jual mereka, terutama jika mereka memiliki margin keuntungan yang besar. Baiklah, tangan Fadila sambil langsung. Saya ingin meluruskan terkait sanggah dari jawaban Fadila. Di jawaban Fadila dikatakan harga BBM ini sangat mempengaruhi permintaannya. Jadi dikatakan kalau rata-rata suatu perusahaan kalau harga BBM naik, tentunya kan harga BBM itu masuk ke biaya produksi transportasi. Kemungkinan kan harganya akan naik produksi barang tersebut. Jadi kalau harganya naik sesuai hukum permintaan tadi, permintaannya akan turun. Namun yang dikatakan kita juga benar. Ada beberapa industri yang bisa menutupi biaya harga BBM tersebut, sehingga jadi dia tetap mematok harga seperti semula. Jawabannya sama-sama bagus. Oke, Fadila boleh dulu. Terima kasih. Kemudian kelompok Fadila. Kemudian kelompok 2 siapa? Daniel. Maju berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait hasil diskusi kami. Jadi soal itu saat sedang berbelanja di pasar, Mama Farel mendengar kabar dari
para pedagang bahwa harga cabai akan melonjak seminggu ke depan. Nah, berdasarkan hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Mama Farah? Nah, hasil diskusi kami berdua yaitu berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Satu, tentunya Mama Farah akan membeli cabai lebih dari sebelumnya atau menyetop cabai untuk keperluan ke depan, karena harga cabai sendiri akan naik berdasarkan kabar. Ini merupakan faktor harga di masa depan dapat mempengaruhi permintaan pada saat ini. Oke, ya. Silakan jawaban dari Datu. Untuk kelompok yang duduk ini ada yang ingin menyanggah atau punya pendapat tambahan kepada kelompok yang di depan? Saya pada di Ya, kelompok satu. tahunnya kelompok satu. Jadi menyampaikan pendapat kelompok satu. Meskipun membeli cabai lebih banyak atau menyetop bisa menjadi respon yang masuk akal atas kabar kenaikan harga. Ada juga faktor lain yang perlu dipertimbangkan, misalnya apakah kenaikan harga itu akan menjadi sementara atau berlanjut. Selain itu, apakah pemanfaatan memiliki cukup dana untuk membeli dalam jumlah besar atau menyetop? Menurut saya masih harus dipertimbangkan lagi beberapa hal jika harus menyetop cabai tersebut. Nah, baik, bagus sanggahan dari Kabunia kelompok satu. Jadi tadi saya izin menanggapi terkait sanggahan dan jawaban kelompok tadi. Yang dilakukan Mama Farah jika mengetahui harga cabai akan melonjak di masa yang akan datang. Yang kalau menurut secara hukum permintaan itu tentunya Mama Farah pasti akan menyetop cabai karena harganya akan melonjak. Tapi benar ya dikatakan Kabunia, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan di dalam model tersebut, seperti apakah Mama Farah punya uang pada saat itu memang benar. Ya cuman karena kita sedang membahas mengenai permintaan, jadi ya hal yang dilakukan Mama Farah biasanya kalau ada faktor seperti ada uang tadi, mungkin ada akan menyetop cabai supaya tidak terkena harga mahal pas ada masa yang akan gitu. Jadi itu permintaannya dari kami Yang dari kami masalah baik, kelompok 3 boleh Mobi. Ya, Amalia dan Dalia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi. Pertanyaannya, apa dampak pemberian subsidi oleh pemerintah terhadap penawaran dan harga suatu barang? Menurut pendapat kelompok kami, subsidi oleh pemerintah dapat menurunkan biaya produksi bagi produsen sehingga mereka dapat menawarkan barang dengan harga yang lebih rendah atau menurunkan jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Dengan harga yang lebih rendah, permintaan konsumen cenderung meningkat. Ya, kasih tepuk tangan untuk jawaban Dalia. Ada yang menyanggah dari pendapat mereka berdua? Saya Pak, Ya. izin menyampaikan pendapat. Jadi menurut saya subsidi itu bisa meneruskan biaya produksi dan mendorong penawaran barang dengan harga yang lebih rendah. Tetapi ada juga risiko bahwa subsidi yang berlebihan bisa menciptakan ketergantungan pada produsen dan mengurangi insentif untuk inovasi dan efisiensinya. Nah, selain itu, dalam jangka panjang subsidi yang tidak terkelola dengan baik bisa membebani anggaran pemerintah dan mengganggu stabilitas ekonomi. Ya, terima kasih sebenarnya. Saya menanggapi terkait sanggahan dan jawaban dari Nadia terkait apakah dapat subsidi oleh pemerintah terhadap penawaran dan harga saudara. Ya, tentunya berdasarkan hukum penawaran, jika suatu barang terkena subsidi itu kan harganya relatif lebih murah, maka jumlah penawaran yang dilakukan itu pasti akan menurun karena barang tersebut termasuk subsidi dan harga suatu barang menjadi murah. Itu benar yang dikatakan oleh kelompok dari Dada Amal. Kalau untuk kelompok tadi sanggahannya katanya subsidi itu membuat anggaran pemerintah ya karena subsidi benar itu kan berasal dari anggaran pemerintah. Jika dilakukan subsidi secara berlebihan, sebenarnya itu akan mengeluarkan anggaran kas secara banyak pengeluaran dan itu juga akan mengganggu stabilitas
yang bagus juga karena nanti Dahlia dari Kamal. Pak, siapa? Saya Sides dan Mau. Ya, Sides silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan terkait pertanyaan tentang mengapa produsen menurunkan jumlah barang yang ditawarkan jika mereka memprediksi harga akan turun di masa depan. Nah, jawaban dari kelompok kami adalah jika produsen memprediksi harga barang akan turun di masa depan, mereka mungkin menurunkan jumlah barang yang ditawarkan sekarang untuk menghindari kerugian. Dengan mengurangi penawaran, mereka berharap bisa menjaga harga tetap stabil atau menghindari penurunan harga yang tajam. Sekian. Oke, terima kasih jawabannya dari Sides dan Mau. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Ya, Amalia. Itu mencatat dan pertanyaan dari kelompok 4 menurut pendapat kami beberapa produsen mungkin juga memilih untuk menurunkan produksi mereka sebagai strategi untuk menciptakan kekurangan buatan yang dapat meningkatkan permintaan pada harga di pasar. Ini bisa menjadi taktik yang digunakan untuk memastikan keuntungan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Selain itu juga penurunan jumlah barang yang ditawarkan bisa juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya seperti biaya produksi yang meningkat atas keputusan strategis yang selanjutnya tidak hanya berkaitan dengan prediksi hari. Baiklah, terima kasih sampai dari Amalia di kedepannya. Komunikasikan jika produsen harga barang akan turun, itu benar jawaban yang dijawab oleh Sides, yaitu mereka pasti akan mengurangi jumlah penawarannya dan dikarenakan harga barang itu turun itu sesuai dengan hukum penawaran yang telah kita bahas tadi. Namun jawaban dari Amalia juga benar, biasanya produsen dalam mengurangi jumlah penawaran itu tidak hanya berdasarkan prediksi harga saja. Ada faktor-faktor seperti biaya produksi yang mahal, faktor dalam internal perusahaan tersebut, faktor dari kebijakan pemerintah dan lain-lain dan banyak lagi. Terima kasih Amalia, Sides dan Mau. Kemudian kelompok 5. Ada Mutiara dan Hidayah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang belum melakukan presentasi dan pekerjaan kelompok kami yang pertanyaan itu mengenai bagaimana hukum pemerintahan bekerja dalam pasar. Jadi di dalam hukum pemerintahan bekerja dalam pasar itu menyatakan bahwa terus selain dianggap tetap jika harga barang atau jasa naik, maka jumlah yang diminta akan turun dan sebaliknya. Ini terjadi juga karena konsumen cenderung membeli lebih sedikit barang ketika harganya turun. Jadi sesuai dengan prinsip substitusi dan juga Baiklah, terima kasih jawabannya Vidya dan Mutiara. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi dokter mereka berdua? Ya, Mau, silakan. Izin menyampaikan pendapat dari kami. Jadi hukum pemerintahan ini adalah bahwa tidak selalu semua faktor selain harga tetap besar. Jadi misalnya preferensi konsumen, pendapatan, harga barang lain, dan faktor-faktor eksternal seperti tren model atau perubahan demografis itu juga dapat mempengaruhi permintaan bahkan ketika harga suatu barang berubah. Terima kasih, Mau dan Baiklah, saya akan menjawab terkait
Mutiara. Nah, yang dikatakan Fitria dan Mutiara itu benar dalam hukum permintaan. Harga yang mempengaruhi terbesar dalam prosesnya dalam di hukum permintaan dan hukum permintaan di pasar. Karena jika harga naik yang dikatakan tadi, maka konsumennya pasti akan mengurangi jumlah permintaan. Jika harga turun, ya pasti konsumennya juga akan mengurangi permintaan. Namun yang dikatakan Ma'ruf benar, karena di dalam pasar hukum permintaan itu berjalan tidak hanya bergantung pada faktor harga, ada faktor lain seperti tren. Tren itu juga sangat mempengaruhi. Ada orang yang menunjukkan trennya dari tren ini, walaupun barang mahal, biasanya dia tidak akan dibeli, ya karena trennya mereka. Dan sisi pendapatan juga mempengaruhi dari beberapa hal yang kita lakukan. Oke, terima kasih. Bagaimana hukum penawaran bekerja dalam pasar? Hukum penawaran menyatakan bahwa steri paribus, jika harga atau jasa naik, jumlah yang ditawarkan akan naik. Dan sebaliknya, ini terjadi karena produsen cenderung memproduksi dan menawarkan lebih banyak barang ketika harga naik karena potensi keuntungan yang lebih tinggi. Ya, terima kasih jawabannya Rida dan Andre. Ada kelompok yang penyangga, ya salah menyampaikan pendapat Pak. ya. Meskipun hukum penawaran memberikan gambaran tentang hubungan antara harga dan Apa sih? Apa terus? Dia terlalu bahagia. Lagi bahagia. Ayo, ini waktunya. meskipun hukum penawaran memberikan gambaran umum tentang hubungan antara harga dan jumlah penawaran, ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa, seperti biaya produksi, teknologi baru, perubahan regulasi, dan faktor eksternal seperti cuaca atau peristiwa geopolitik. Selain itu, dalam jangka panjang, produsen juga dapat mengubah kapasitas produksi mereka untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar. Sudah, Pak? Baik Pak, terima kasih ya sama Rida dan Rida untuk pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Asana dan jawaban dari Rida dan Andre. Yang dikatakan Rida dan Andre itu hukum penawaran berjalan di pasar itu dikarenakan harga ya. Jika harganya naik maka penawaran juga naik. Jika harga turun maka penawaran juga turun. Itu benar. Itu tadi sesuai dengan hukum penawaran. Namun apa yang dikatakan Asana juga benar bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran bekerja pada pasar itu ada faktor lain seperti biaya produksi suatu barang mahal, maka ya jumlah penawarannya itu akan berkurang, maka akan mengurangi jumlah produksi mereka. Dan juga ada beberapa faktor lain yang sebenarnya. Terima kasih, boleh duduk Rida dan Andre. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terakhir, ada 15 detik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kami. Kami mendapatkan pertanyaan, mengapa penting bagi produsen untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam perencanaan bisnis mereka. Jadi pemahaman yang baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran memungkinkan produsen membuat keputusan yang lebih tepat dalam hal produksi, harga, dan distribusi. Ini membantu mereka mengantisipasi perubahan pasar, mengelola resiko, meningkatkan efisiensi operasional, dan memaksimalkan keuntungan. Dengan mengetahui tren permintaan, mereka dapat menyesuaikan produksi untuk memenuhi permintaan konsumen
Sementara pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran memungkinkan mereka mengoptimalkan biaya produksi dan menjaga daya saing di pasar. Oke, terima kasih. Tasya dan Sana, ini cukup bagus. Apakah ada kelompok yang ingin menanyakan? Ya, ya. Meskipun pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan dan penawaran tadi, tidak ada jaminan bahwa produsen akan selalu dapat mengantisipasi perubahan pasar dengan sempurna atau mengoptimalkan pengembangan mereka. Faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi, maka seperti itu perubahan regulasi dan peristiwa global dapat mempengaruhi bisnis mereka secara signifikan. Selain itu, keputusan yang dibuat berdasarkan pemahaman tersebut itu harus dibanding dengan strategi yang fleksibel dan responsif untuk menanggapi dinamika pasar. Oke, terima kasih. Ya, baik, izin menanggapi doa dari Tasya dan Sana. Tadi yang penting produsen harus memahami faktor penawaran dan itu dalam proses produksinya. Karena apa yang kami bicara juga benar, hanya sebetulnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran masih banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh analisis dalam produksi dan harga. Oke, terima kasih. Tasya, ya, silakan dulu. Yang dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi saya baca sudah baik, kalian saling bertukar pendapat dan saling saling menganggap aktif semua ya. Baiklah, untuk materi kali ini simpulannya itu dia permintaan tadi adalah suatu proses di mana permintaan barang dan jasa ada suatu kondisi tertentu dan dipengaruhi beberapa faktor dan penawaran itu ialah proses orang menawarkan suatu barang dan jasa kemudian orang produsen yang dipengaruhi beberapa faktor dan bukunya tadi kita lihat permintaan itu sudah apa berbanding harga atau permintaan. Kalau harga naik permintaan turun, kalau harga turun permintaan naik. Sebenarnya dengan penawaran yang sejalan antara harga dan penawaran, di mana jika harga naik penawaran naik dan jika harga turun penawaran juga turun. Dan tadi juga kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu sebenarnya sama, seperti ada harga, pendapatan, biaya produksi dan lain sebagainya. Dan jenis-jenis permintaan tadi baik yang kita lihat ada permintaan absolut, permintaan potensial, efektif, yang sudah kita jelaskan tadi. Jenis-jenis penawaran ada permintaan penjual, penawaran pasar, yang sudah kita jelaskan tadi. Baiklah, untuk menambah ingatan kalian terkait materi, coba besok kalian buat tugas mengenai kesimpulan dari materi yang telah Bapak jelaskan untuk minggu depan ya. Nah, untuk minggu depan kalian sudah dapat membaca terkait materi harga keseimbangan. Kita bisa mempelajari materi tersebut. Sudah cukup sekian. Selalu semangat belajar. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.